Bukunya halaman 12, kebutuhan fi'il ada dua perkara. Saya tulis fi'il. Fi'il butuh dua perkara. Fi'il. Itu ada gambarnya. Pertama butuh yang namanya pelaku. Atau bahasa Inggrisnya subjek. Bahasa Arabnya adalah fa'il. Bahasa Indonesianya lagi ada namanya pekerja, terserah. Berarti setiap fi'il itu kan, fi'il itu apa? Fi'il tadi kata kerja. Fi'il kata kerja. Jadi kata kerja baik fi'il madhi kata kerja, mudhari kata kerja, amar kata kerja. Yang namanya kata kerja butuh dua hal. Satu, butuh yang namanya pelaku atau pekerja subjek, bahasa Arabnya fa'il. Dua, butuh yang namanya waktu. Waktu bahasa Arabnya adalah zaman. Ini jadi contoh. Kalau benda tidak mungkin, saya bilang duduk, siapa yang duduk, kapan duduknya, itu namanya butuh dua hal. Makan, pekerjaan, siapa yang makan, kapan makannya. Pergi, siapa yang pergi, dan kapan perginya, itu pasti. Nah, sekarang lihat dalam bukunya tadi, zaman itu saya bagi tiga. Ada tiga. Ada namanya madhi, bahasa Arab. Jangan fi'il madhi. Madhi itu bahasa Arab artinya sudah. Yang kedua namanya zaman mustaqbal. Zaman mustaqbal. Mustaqbal bahasa Arab artinya akan. Yang terakhir ada zaman namanya khal. Khal bahasa Arab artinya sedang. Makanya saya mohon maaf belum pengalaman dalam bahasa Inggris. Saya juga bingung. Ada bahasa Inggris yang namanya waktu sedang akan berlalu. Waktu sedang akan berlalu. Contohnya sekolah. Karena sekolahnya masih terus menerus. Ya prai barang mesti ini. Itu saya juga bingung sebenarnya menurut bahasa kita sama dengan bahasa Arab. Berarti sudah, berarti was, akan dan sedang itu pasti hanya tiga. Besok ya berarti akan, lusa berarti sudah, lusa, dan seterusnya pasti hanya tiga. Nah tadi saya bilang fi'il kata kerja itu kan ada tiga. Ada namanya fi'il madhi, ada namanya fi'il mudhari, ada namanya fi'il amar. Amar sekali lagi, amar itu kan perintah. Berarti duduk, jalasa yajlisu, ijlis, duduk, ijlis bunyinya duduklah. Nah, ini mesti ada waktunya. Nah, di situ sudah saya tulis ada gambar. Kalau fi'il madhi, waktunya adalah madhi. Saya tulis dengan Indonesia saja, sudah. Jadi setiap fi'il madhi harus waktunya sudah. Kalau fi'il mudhari, waktunya ada dua. Bisa akan, bisa sedang, ada dua. Kalau amar itu perintah, waktunya adalah akan. Nah, rata-rata anak juga bingung. Contoh ada anak saya suruh merintah, coba perintah saya untuk menulis, tulislah pak. Saya bilang tulis pak. Tek. Belum ada satu detik saya sudah menulis. Waktunya kapan? Mesti bilangnya sedang, rata-rata. Ini apapun yang terjadi, contoh minumlah, baru saya minum. Ini waktunya kapan? Waktunya adalah sedang. Salah. Apapun yang namanya fi'il amar itu pasti akan. Wong nulis terus apapun tetap dahulu perintahnya. Sebelum minum mesti diperintah minum dulu. Kalau ada minum sebelum diperintah namanya gerangsang, orang Jawa bilang gerangsang. Ini kan sekarang pertanyaannya, mengapa nama fi'il kok ada tiga? Madhi, mudhari, amar. Mengapa kok dibeda-bedakan? Padahal madhi itu mudhari, amar dari satu tulisan yang sama. Contoh, menolong, nasoro. Menolong, nasoro. Mudhari'nya apa? Yansuru. Amarnya apa? Unsur. Ini bayangkan, nasoro nun sotro, yansuru nun sotro, unsur nun sotro.
Mengapa sama-sama satu kata dasar kok ada madi mudhari amar kok dibedakan? Jawab adalah untuk membedakan waktunya. Jadi adanya nama madi mudhari amar nama itu karena untuk membedakan waktunya. Contoh, ada tulisan Arab Zaidun Nasoro, artinya apa? Zaid menolong. Jangan hanya menolong, ditambahi sudah menolong, karena fi'il madhi. Jangan Zaidun Nasoro, Zaid sedang, salah. Yang namanya fi'il madhi pasti sudah. Jadi Zaidun Nasoro, Zaid sudah menolong. Mudhari'nya apa? Yansuru. Zaidun yansuru. Apa artinya? Zaid menolong, salah juga. Harus dikasih waktu. Waktunya apa? Zaid akan menolong, katanya sedang. Oh, Zaid sedang menolong Pak, katanya akan. Akan dan sedang itu dalam bahasa Arab harus dibedakan. Tidak boleh sedang akan berlalu, tidak boleh. Itu bagaimana saya memilih? Nah, yang penting Zaidun yang suruh, jangan dikatakan sudah. Paling tidak dipilih antara akan dan sedang. Sudah saya tulis dalam bukunya, harus dijawab akan apabila dikasih tanda-tanda fiil. Contohnya saufa atau sin tadi. Contoh dalam Arab, yakulu, fiil mudhari yakulu, ada depannya dalam Al-Quran sayakulu sufaha'u. Sayaku, gara-gara ada sin di depannya, tanda-tanda fiil, harus dikatakan akan. Berarti sayakulu, akan berkata siapa orang-orang yang bodoh-bodoh. Kalau tidak ada, contohnya Zaidun yang suruh, apa artinya? Zaid sedang, karena tidak didahului tanda-tanda. Itu berarti intinya alhamdulillah kita sudah bisa menerangkan, mengetahui yang namanya pekerjaan pasti butuh dua hal, pelaku dan waktu. Juga butuh waktu tadi sudah dibedakan. Yang terakhir yaitu pelaku, yang namanya pelaku tadi, ini saya hapus. Dalam hal masalah pelaku, itu dibedakan. Di dalam hal masalah pelaku, ini pelaku, fi'il madhi harus dibedakan dengan fi'il mudhari, harus dengan fi'il amar. Dibedakan di dalam apanya? Di dalam pelakunya, antara laki-laki dan perempuan. Berarti contohnya laki-laki dan perempuan harus dibedakan. Mudhari harus dibedakan laki-laki dan perempuan. Amar harus dibedakan laki-laki dan perempuan, itu pasti. Jadi pelaku harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Di buku tidak ada, adanya dalam silabus. Dalam silabus saya terangkan di situ, fi'il madhi mudzakkar tidak ditambahi apa-apa. Contoh, Zaid menolong, Zaidun nasoro, sama sekali tidak ada tambahannya. Coba kalau pelakunya perempuan, Hindun perempuan, Hindun menolong, harus dibedakan dengan laki-laki. Hindun nasorot ditambahi tak mu'anas, inilah tambahannya. Berarti inilah tambahannya, Zaidun nasorot. Coba saya contohkan lagi, Zaid memukul, Zaid duroba. Hindun memukul, Hindun durobat, harus ada tambahannya. Coba yang ini, yang fi'il amar dulu. Fi'il amar juga dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Contoh saya bilang, ya Zaid, perintah harus ada orangnya. Ya Zaid, he Zaid, tolonglah. Ya Zaid, tolonglah, berarti nasoro unsur. Ya Zaid unsur. Coba ini. Coba kalau Hindun, ya Hindun, he Hindun, apa bahasa Arabnya? Tolonglah ya Hindun, tolonglah ya Hindun. Unsu dikasih iya namanya. Inilah iya mu'anas mukhotobah. Ya mu'anas mukhotobah sebelumnya dibaca kasroh. Prinsip. Jadi ya Zaid tolonglah, ya Zaid unsur. Hei Hindun tolonglah, hei Hindun unsuri. Coba
menolong, memukul. Ya Zaid, pukullah. Ya Zaid, idrib. Hei Hindun, pukullah. Idribi, harus begitu. Berarti ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sama dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' juga dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dari mana saya membedakannya? Dari mana saya membedakannya? Membedakan laki-laki dan perempuan yaitu dari namanya huruf mudhari'ah, namanya anita. Ini tadi. Jadi gunanya anita itu adalah bukan hanya tambahan biasa, tapi gunanya anita adalah untuk membedakan apa? Pelaku. Ini prinsip sudah jadi aturan. Jadi ada anita bukan hanya suatu tambahan, tapi ada tujuan. Coba lihat dalam bukunya halaman 13. Fi'il mudhari' apabila didahului hamzah, pelakunya pasti diri sendiri. Bahasa Indonesianya saya, bahasa Arabnya ana. Kalau fi'il mudhari'nya harus dikasih nun, pasti pelakunya adalah diri sendiri dan orang lain. Dalam bahasa Arabnya ini saya hapus. Dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia namanya kita. Bahasa Arabnya adalah nahnu. Contoh, saya menolong, ana menolong, nasoro yansuru, ana yansuru. Betul atau salah? Salah. Mengapa kok salah? Karena yang menolong adalah saya, otomatis harus dikasih hamzah. Jangan yansuru tapi bilangnya apa? Ana ansuru. Coba kalau kita yang orang lain dari diri kita dan orang lain, kita, bahasa Arabnya nahnu. Hei teman-teman, saya bilang, hei teman-teman, apakah kita akan pergi? Apakah kita akan pergi? Hal nahnu pergi ke Semarang, hal nahnu pergi ke Demak, karena saya asli Demak ini, biar kelihatan Demaknya, kota wali ini. Nahnu yadhabu, apakah kita akan pergi ke Demak? Hal nahnu yadhabu ila Demawi, Demak. Yang penting yadhabu. Betul atau salah? Salah. Karena yang melakukan pekerjaan kita, yang melakukan pergi adalah kita, otomatis harus menggunakan nun, bukan dhaba yadhabu, tapi nahnu nadhabu, dan seterusnya. Untuk ya adalah pelakunya, ya tadi tidak usah saya perlebar, ya adalah laki-laki 1, 2 orang 3 ke atas, tapi laki-laki yang gaib dalam bahasa Arabnya huwa, huma, hum, hanya 3 ini. Jadi kalau pelakunya huwa pasti ya. Contohnya ya Zaid, Zaid pergi, Zaid pergi, Zaidun yadhabu. Ini kan Zaid kan sama dengan huwa, Zaidun yadhabu sama, atau kalau kata gantinya huwa sama huwa yadhabu, dan seterusnya. Untuk tak itu untuk laki-laki, berarti laki-laki 1, 2, 3, anta, antuma, antum, dan semua perempuan. Itu saja. Sekali lagi, dan semua perempuan. Lupa untuk mu'anas yang goib saat mu'anas yang goibah jamak Pak, yadhibna. Oh, itu nantilah, tidak usah diterangkan. Daripada bingung perkara menerangkan, yang penting ini minimal bisa. jadi kalau sudah sampai ini, saya melihat kondisi Demak itu kemarin ujian, kalau sudah bisa sampai ini, insya Allah minimal nilainya 7. Padahalnya sampai ini. Ini yang paling inti dalam metode tulisan Arab. Lagi, inilah alhamdulillah sudah selesai untuk keterangan bentuk pendeteksian kalimah isim fi'il huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Yang paling inti dari metode saya ini adalah yang setelah ini, dengan judul namanya 2 kacamata. Ini gambarnya kacamata. Kacamata itu harus disambung. Nah, ini
Saya bilang kacamata, ini saya tulis kacamata sebelah kanan, ini kacamata sebelah kiri, kanan dan kiri. Ini yang paling intim metode ini. Orang baca kitab mulai menit ini, detik ini, kita menerangkan baca kitab mulai inilah. Makanya saya sudah bilang praktek baca kitab. Ini yang pertama, kacamata pertama itu nanti dengan julukan berupa apa? Nanti pertanyaannya berupa apa? Kalau kacamata sebelah kiri jadi apa? Dalam bahasa Indonesia berupa apa itu kedudukan, bahasa Arabnya namanya terkib. Pak Kiai maknanya terkib. Bahasa Indonesia bentuk. Tapi nanti jadi apa dan berupa apa nanti saya praktekkan. Yang penting berupa apa kacamata sebelah kanan itu adalah halaman 14 sampai halaman 16. Dalam bukunya dilihat halaman 14 dan 16. Halaman 14 bunyinya ini marfuat. Marfuat itu artinya yang dibaca rofa, makanya singkatnya adalah rofa. Rofa. Apa rofa itu? Rofa ya suatu nama. Rofa yaitu jumlahnya ini. Jumlahnya ada sampai 19. Sampai berapa itu? Sampai berapa? 11. 10. Sampai 11 ya, sampai 11. Tidak penting, semuanya yang penting adalah 4. Berarti halaman 14 dibuka, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar dan seterusnya. Ini sampai 11 yang penting 4 ini paham dulu anak. Halaman 15-nya judulnya mansubat. Mansubat itu artinya yang dibaca nasab, singkatannya nasab. Itu jumlahnya ada sampai 19. Itu tidak penting semua, yang penting satu saja namanya maf'ul bih. Dalam bahasa Indonesia namanya objek. Kalau fa'il ini adalah subjek, pelaku atau subjek. Enaknya subjek aja lah. Subjek. Cukup saya ambil satu. Yang terakhir majrurat artinya dibaca jer. Cukup ambil 2, yaitu dimasuki huruf jer sama idhofah. Idhofah itu adalah kata majmu'. Nanti kita satu persatunya dulu. Dan kacamata sebelah kiri halaman 9 dengan bahasa mufrad, rofaknya domah, nasabnya fathah, jernya kasar dan seterusnya. Saya ambil contoh sampel 1 halaman 17 sampai 19 itu pendalamannya. Pendalaman dari 14-16 pendalamannya yaitu halaman 17 dan 19. Contoh saya tak ambil satu saja, mubtada. Mubtada ini kalau orang Jawa bilang Pak Kiai maknane utawi. Pak Kiai maknane utawi. Kalau nanti dalam singkatan orang memaknai disingkat mim. Saya ambil mimnya. Khobar artinya iku. Kalau orang Jawa bilang iku, singkatannya kho. Tapi kalau orang Sunda ndak. Mubtada itu ari. Khobar iku artinya eta. Berarti contoh Pak Kiai maknani biasanya Zaid orang yang menolong, Zaidun nasirun. Bahasanya orang Pak Kiai bilang, saya ambilnya mim, Zaidun utawi Zaid. Mim itu namanya apa? Mubtada. Ini namanya mubtada. Iku orang yang menolong, bahasa Jawa. Kalau orang Sunda ndak. Zaidun nasirun. Zaidun ari Zaid. Nasirun eta orang yang memukul. Itu hanya bahasa. Kita ambil yang gambar saja, pokoknya mubtada itu bermula. Lihat halaman 17. Lihat halaman 17 sudah. Halaman 17, apa yang namanya mubtada? Mubtada adalah isim yang bertempat pada permulaan kata. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim titik. Ini kan sudah lain kalimat. Alhamdulillahirabbil alamin, ini seterusnya. Contoh alhamdu. Isim fi'il atau huruf? Isim. Kalau ada isim itu pasti punya rofa, punya nasab, punya jer, namanya kedudukan. Namanya berupa apa? Kedudukannya berupa apa? Dia jadi apa? Rofa, nasab atau jer. Setiap isim. Karena alhamdulillah isim pasti punya rofa, punya nasab, punya jer, tadi sudah ada aturan. Kalau ada isim bertempat pada permulaan kata, permulaan kalimat, pasti harus jadi utawi atau mubtada bermula.
pasti jadi mubtada. Saya ambil mim, singkatannya mim. Jadi alhamdulillah pertanyaannya berupa apa? Oh, saya mohon maaf, subhanallah, terbalik. Ini bukan berupa apa, ini namanya jadi apa. Saya terbalik sekali lagi, ini jadi apa, yang ini berupa apa. Sekali lagi saya salah, jadi apa dan berupa apa. Sekali lagi, alhamdulillah jadi apa? Rofa nasab atau jer, yang penting tahu isinya. Oh, mau tidak mau, alhamdulillah adalah isim permulaan kata, pasti dia jadi mutada. Mutada singkatannya mim, saya taruh di sini. Mutada ini dibaca apa? Rofa atau nasab atau jer? Jawabnya adalah rofa. Tulis di atas, seret, rofa. Berarti sudah ketemu kacamata sebelah kanan. Jadi kacamata itu hanya 3 sebelah kanan. Rofa, nasab, jer. Walaupun ada anak-anaknya ini, anak-anaknya dari kacamata ini. Tapi kacamata sebelah kanan ada inti namanya rofa, nasab, jer. Anak-anaknya rofa seperti ini. Sekali lagi, alhamdulillah menjadi apa? Jawabnya adalah menjadi mutada. Mengapa kok Anda jadikan mutada? Karena dia isim bertempat pada permulaan kalimat. Mutada dibaca apa? Rofa saf sebelah kanan. Berarti sudah ketemu kacamata sebelah kanan. Sekarang cari kacamata sebelah kiri. Kalau sebelah kiri diambil ke bawah, makanya saya tulis kanan ke atas. Kalau sebelah kiri berarti ke bawah, ke bawah. Saya tarik ke bawah. Sekarang berupa apa? Di antara 4 ini dijawab apa mufrad, apa tasniyah, apa jamak mudzakkar salim, apa jamak muannats salim. Pasti harus dimasukkan di antara 4 itu. Jawabnya adalah mufrad. Kok tahu alhamdulillah mufrad? Tadi karena tidak ada tanda-tandanya dal kan? Oh, berarti alhamdulillah sudah ketemu mufrad. Kalau sudah ketemu mufrad, sudah safe. Kacamata sebelah kiri sudah ketemu. Tinggal menggabungkan. Mufrad ini dinikahkan dengan rofa, mempunyai anak apa coba? Mufrad kalau nikah dengan rofa mempunyai anak domah, wajib dibaca du, wajib. Jadi ada orang baca alhamdulillah kok alhamdulillah tidak bisa nahwu, wajib dibaca du. Ini karena apa? Mengapa kok tidak ditanwin? Domah kan ada 2, domah double sama domah 1. Oh, mengapa tidak dibaca alhamdulillah? Karena ada al. Tadi sudah saya atur, sudah saya kasih gambaran. Setiap isim kalau tidak ada al harus ditanwin. Kalau ada tanwinnya jangan dikasih al dan seterusnya. Inilah cara baca kitab. Ini selamanya sampai nanti jam terakhir 6 jam itu begini terus. Makanya saya mohon maaf, ini biar ada orang mengatakan ini buku saya sebenarnya salah, kalah dengan saya. Silakan ke Toha Putra ada. Di Toha Putra itu harganya Rp65.000. Saya melihat sendiri, tapi saya tidak punya uang, akhirnya tidak beli. Judulnya adalah cara membaca kitab 150 menit langsung bisa baca kitab. Silakan beli, ada. Ini 150 menit berapa jam? 2,5 jam. Bayangkan saya 6 jam saja diajak orang. Ini contoh, biarlah, tidak masalah, belum tahu. Insya Allah seperti ini. Saya ini malah setuju 2,5 jam mungkin saya setuju, karena saya pun juga sebenarnya mau saya rubah, bukan 6 jam, 3 jam masih kuat ini. Karena apa? Praktek, saya sudah praktek. Judulnya saja saya mohon maaf. Bukunya tadi gimana? Mana Pak? Nih, ya, coba lihat sedikit. Nah, diperbesar ini. Cara cepat membaca kitab 6 jam langsung praktek. 6 jam itu praktek. Bukan bukan bisa. Judulnya bagaimana? Cara cepat 6 jam langsung bisa baca kitab. Naudzubillah min dzalik. Menurut saya, menurut ya alubab nama, ini yang penting judulnya ini loh. 6 jam langsung praktek, bukan bisa baca kitab, bukan praktek. Saya adalah sudah 3 jam baru langsung praktek. Makanya saya rubah besok 3 jam langsung praktek biar sama dengan ini. Ya, hampir sama ini. Nah, ini ada gambaran saja. Inilah sudah. Jadi memang betul seperti itulah nahwu shorof. Berarti saya contohkan lagi. Ini contoh yang pertama.
Namanya nahwu itu belakangnya. As-sholatu mengapa dibaca tu? As-sholatu khairun mengapa dibaca run? Minan naum tidak mungkin dibaca naum, mustahil. Karena isim itu kalau tidak rofa domah, nasab fathah, jar kasrah, pilih mana nanti. Yang penting tidak akan mungkin minan naum. Sekarang mengapa dibaca tu? Ya, ini pertanyaannya lagi sama seperti tadi. As-sholatu isim fi'il atau huruf? Isim. Sudah jadi aturan kalau ada isim bertempat pada permulaan kata itu harus jadi mubtada, bermula. Ari orang Sunda bilang mubtada. Mubtada dibaca apa? Rofa. Sudah saf sebelah kanan, rofa sudah ketemu. Sekarang cari berupa ke bawah. Berupa apa? Tak itu kan tambahan, saya bilang tak itu tambahan, tak gini itu pasti tambahan, tidak asli. Berarti akhirnya berupa apa? Mufrad. Karena tasniyah itu ani aini. Jamak mudzakkar salim una ina. Jamak muannats salim atun atin. Berarti ini isim mufrad kalau dinikahkan dengan rofa alamatnya apa? Domah. Makanya saya kasih domah. Mengapa tidak baca ton? Karena ada al. Sudah. Sekarang lihat halaman 17. Apa yang dinamakan khobar? Khobar adalah isim yang dibaca rofa. Isim itu apa? Pokoknya kalimah yang dibaca rofa, yang dia jatuh setelah mubtada. Jadi intinya kalau ada mubtada pasti butuh khobar. Cara orang Jawa bilang anggere ono utawi ono iku, wis ngono tok prinsip. Anggere ono ari ada eta. Jadi nek iki dadi utawi otomatis burine dadi itu. Jadi khobar singkatannya itu adalah kho. Khobar dibaca apa? Tarik ke atas, khobar dibaca rofa. Sekarang sudah ketemu saf rofa, sudah ketemu saf rofa. Sekarang cari ke bawah. Berupa apa? Akhirnya kan ro berarti mufrad. Mufrad ada rofa alamatnya apa? Mufrad tarik ke rofa alamatnya domah. Domahnya saya double karena tidak ada al. Khairun. Sekarang min. Min adalah huruf jar. Naum adalah isim karena ada al. Lihat. Majrurat artinya jar. Satu apa? Dimasuki huruf jar. Ini ada isim dimasuki huruf jar, otomatis dibaca jar. Sudah, kalau sudah jar, sudah kacamata sebelah kanan sudah ketemu. Sekarang kacamata sebelah kiri. Naum berupa apa? Akhirnya mim tidak ada tambahannya, berarti isim mufrad. Isim mufrad sudah ketemu, naikkan, dinikahkan. Isim mufrad dengan jar, anaknya apa? Mufrad, rofa domah, nasab fathah, jar, kasrah, otomatis dibaca mi. Kok tidak min? Karena ada al. Selamanya begini terus orang baca kitab, mulai menit ini sampai mengakhiri 6 jam. Subhanallah, bayangkan 3 jam saja sudah mendeteksi, baru 1 menit sudah bisa baca kitab, walaupun hanya praktek sedikit. Alhamdulillah. Ini jadi tolong dari Pak Guru mengambilnya mubtada dulu, yang paling mudah. Sekarang setelah itu lihat naik ke atas. Saya menerangkan, berarti ini mubtada sudah saya terangkan, khobar sudah saya terangkan, dimasuki huruf jar sudah saya terangkan. Sekarang saya naik ke judulnya kalimah fi'il. Kalimah fi'il, sekali lagi, sebelum saya menerangkan fi'il, saya harus menerangkan dulu. Lihat dalam bukunya halaman 12. Dalam bukunya lihat halaman 12. Sebelum saya menerangkan fa'il dan naibul fa'il, saya akan menerangkan 2 hal yang berkaitan fa'il dan naibul fa'il. Pertama, memang saya juga pada waktu kecil juga bingung, karena kebingungan begini bentuknya. Pak Guru bilang isim itu ada 2, ada yang namanya isim mabni dan isim mu'rab. Itu minggu pertama. Minggu kedua Pak Guru datang menerangkan lagi, isim ada 2, ada yang namanya isim mutasarrif dan ghairu mutasarrif. Seminggu datang lagi, isim ada 2,
ada yang namanya isim jamid dan isim mustaq. Datang lagi, isim ada dua. Ini banyak isim ada dua sampai 9, bingung gara-gara isim ada dua. Pun sama, Pak Guru juga pernah menerangkan fi'il ada dua, ada fi'il mabni dan fi'il mu'rob. Seminggu datang lagi, fi'il ada dua, ada namanya fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Seminggu datang lagi, itu belum tahu tujuannya, belum tahu. Seminggu terus, berapa tahun baru bisa baca kitab. Datang lagi, fi'il ada dua, ada namanya fi'il mabni maklum dan ada namanya fi'il mabni majul. Seminggu datang lagi, fi'il ada dua, ada yang namanya tam dan fi'il nakis. Loh, ini saya juga bingung, gara-gara ada dua itu sampai bingung. Lah ini menurut saya subhanallah, kita ambil yang penting. Menurut saya ambil yang penting dulu, mana yang penting kita dahulukan. Jamid mustaq tinggal dulu dan nanti kita dulu. Lah dalam metode saya ini saya mengambil satu paham praktek, langsung praktek insya Allah. Contoh saya fi'il dulu, fi'il mabni dan mu'rob sudah saya terangkan, saya hapus karena sudah tahu gunanya. Mu'rob tadi gimana, mabni gimana tadi gunanya. Sekarang yang kedua, fi'il ada dua, ada namanya fi'il lazim dan ada namanya fi'il muta'addi. Nama, hanya suatu nama, jangan berpikir artinya apa, tidak penting. Yang penting fi'il itu lazim apabila dengan menyebut fa'il, fa'il itu pelaku, menyebut subjek saja, subjek pelaku, subjek pelaku atau subjek, itu sudah paham, berarti itu namanya fi'il lazim. Kalau fi'il muta'addi adalah menyebutkan pelaku atau subjek, bahasa Arabnya apa, fa'il, belum paham, masih menggunakan yang kedua namanya maf'ul bih. Maf'ul bih, maf'ul bih ini sini lihat, maf'ul bih objek, nanti singkatannya saya ambil mimfaknya, mimfak singkatannya objek, berarti maf'ul bih apa artinya, objek. Sekarang kita bayangkan, kita ngetes pada anak, ini tidak begitu penting untuk anak. Kalau saya menerangkan di alfiyahnya malah bingung. Contoh, koma. Koma itu artinya berdiri. Sudah berdiri dari mati kowama. Saya kasih pelakunya, Zaid sebagai pelaku. Siapa? Sopo ini fa'il berarti apa? Pelaku. Koma sudah berdiri, siapa yang berdiri? Zaidun, sopo Zaid. Kira-kira butuh objek enggak dengan singkatan maf'ul bih ing? Ini juga sementara insting saja. Coba kalau bayangkan berdiri sapa zat ing, mosok berdiri ku ing tak ing atase. Oh, berdiri ku ing atase, Pak. Ya berarti yo nek ing atase itu huruf jar ala. Berarti kan ora butuh ing. Oh, karena sudah cukup. Contohnya lagi, ada anak kecil belum pernah berdiri. Dia berangkang. Kemudian saya bilang pada kakaknya, saya kasih tahu, adikmu sekarang masih iso ngadeg kok, sudah bisa berdiri. Kira-kira berdiri pada apa atau bilang alhamdulillah? Jawabnya pasti alhamdulillah. Jadi koma itu tidak butuh kepada objek, butuhnya hanya pada subjek. Jadi koma adalah fi'il lazim. Sekali lagi tidak penting, tidak paham tidak masalah. Contohnya lagi, contoh yang paling penting ini lagi. Doroba, doroba fi'il, saya kasih fa'il pelakunya. Doroba sudah mukul, sopo sing mukul, siapa yang mukul? Zaid. Kira-kira butuh pada enggak? Pada objek enggak? Memukul, mukul, saya kasih tahu ada apa? Zaid sudah memukul kok. Kira-kira butuh mukul pada siapa enggak? Kalau butuh itu namanya berarti ya kasih butuh, berarti doroba fi'il muta'addi. Sementara secara insting, tidak usah dengan kaidah-kaidah. Jadi butuh pada siapa? Pada bakar, contohnya pada bakar. Nah, yang penting kan harokatnya, sekarang diharokati. Nah inilah, jadi namanya harokatnya. Bagaimana saya menulis ini? Doroba, Zaid itu kan isim, nama orang.
Bakar isim nama orang. Yang namanya isim pasti punya rofa, punya nasab, punya jer. Isim pasti punya rofa, punya nasab, punya, itu pasti. Sudah kelihatan zat sebagai apa? Fa'il atau pelaku. Inilah pelaku. Kalau zat sebagai pelaku namanya subjek, dibaca apa? Rofa, tarik ke atas, dibaca rofa. Berarti sudah ketemu saf sebelah kanan. Kalau sudah ketemu sebelah kanan, sekarang cari ke bawah. Z berupa apa? Kan Z kan dal, tidak ada tambahannya, berarti isim mufrad. Mufrad keadaan rofa alamatnya apa? Domah. Mufrad domah berarti dun, karena tidak ada alnya. Sudah, duruba zaidun. Bakar isim itu ron atau rin, pilih mana? Mudah. Ini menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih, objek dibaca nasab, tarik ke atas, objek berarti nasab. Sudah saf sebelah kanan, sudah ketemu. Sekarang bakar berupa apa? Bakar kan ro, tidak ada tambahannya, berarti mufrad. Kalau mufrad keadaan nasab alamatnya apa? Mufrad nasab alamatnya fathah, berarti ini dibaca ron. Alif ini sebagai rem saja, yang penting ron. Inilah cara baca kitab. Sekarang anak dites juga, sekarang bukan hanya mufrad. Sekarang coba bahasa Arab kan, sudah memukul sopo, siapa zaid 2, memukul pada siapa? Memukul pada bakar 5, karena zaidnya orang kuat. 2 memukul bakar, bahasa Arabnya bagaimana? Mudah. Zaid menjadi fa'il dibaca rofa, 2 berarti isim, 2 berarti isim tasniyah. Tasniyah keadaan rofa alamatnya, tasniyah rofa alamatnya alif. Yang dimaksud alif ya alif plus nun, berarti ani bunyinya apa? Zaidani, harus begini. Pada bakar 5 bakar laki-laki, 5 berarti 3 ke atas, namanya apa? Jamak mudzakkar salim. Sekarang cari jamak mudzakkar salim ditemukan dengan nasab. Mana jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim rofa wawu nasab ya. Yang dimaksud ya plus nun, sama. Wawu plus nun. Ya ini ya plus nun, sama. Jadi ya plus nun jamak mudzakkar salim bunyinya apa? Jangan isim tasniyah. Kalau ini kan tadi apa? Tasniyah ya berarti apa? Aini. Tapi kalau ini ina kan begini. Ina, jamak mudzakkar salimnya ina. Berarti apa? Bakrina. Otomatis ini ganti ya. Na sebelum ya berarti kasroh. Ini bakrina. Ini kan mudah. Coba anak dites dibalik. Yang mukul bukan 2 orang. 5, 10 atau zaid 10 mengeroyok pada bakar 2. Nah, bakar 2 sekarang. Ya mudah sama. Zaid laki-laki 10 berarti jamak mudzakkar salim. Keadaan rofa alamatnya apa? Jamak mudzakkar salim rofa alamatnya wawu plus nun, bunyinya zaiduna. Nasab maf'ul bih jadi nasab 2 berarti isim tasniyah. Tasniyah keadaan nasab alamatnya tasniyah nasab alamatnya ya plus nun tapi bunyinya aini berarti roini. Subhanallah, insya Allah anak bisa. Inilah cara membuatnya. Jadi kalau sudah bisa ini berarti kan sudah lumayan, sudah bisa. Pertanyaannya Pak, mengapa kok ini zaid menjadi fa'il? Kok tidak maf'ul bih? Kok tidak? Ini sudah jadi aturan tadi. Coba buka halaman 17, judulnya fa'il. Apa yang dinamakan fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang dia jatuh setelah fi'il. Artinya kalau ada fi'il pasti setelahnya harus jadi pelaku. Ini kan pelaku ini. Ini fa'il artinya apa? Fa'il itu kan pelaku, mesti jadi pelaku. Gitu saja yang penting. Apa namanya maf'ul bih? Maf'ul bih kan objek. Yang namanya objek pasti setelah pekerjaan dulu, pekerjaan kerja, setelah kerja naik ke pelaku naik ke objek. Ini kan sudah jadi aturan. Jadi
Fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il, gitu saja paling inti. Tapi fi'il apa nanti belum naibul fa'il. Ini contoh sudah, subhanallah, sudah bisa, ini sudah lumayan gitu loh. Sudah tinggal praktek selamanya, nanti praktek begitu. Jadi ini selamanya sampai 6 jam nanti. Selesainya 6 jam. Makanya insya Allah ada nanti kesambungan lagi, yang ini baru 3 jamnya, ini 3 jam setengah, ada kelanjutannya masih ada 2 jam setengah insya Allah. Belum sampai 6 jam insya Allah sudah praktek kitab gundul. Banyak nanti saya contohkan sedikit nanti, tapi nanti terlalu banyak dah. Saya bilang begini, contohnya saya bilang wasiwaku nah, ini contoh orang praktek baca kitab, ini kitab gundul ini dalam takrib. Wasiwaku mim sin tak khaba, saya bacanya gimana ini? Wasiwaku mudah lah, ini siwakan, yang penting jadi apa dulu? Ada isim bertempat pada permulaan kata pasti menjadi mubtada. Mubtada dibaca rofa. Siwak berarti kaf berupa isim muf, keadaan rofa alamatnya domahku, tidak boleh tanwin. Setiap ada mubtada pasti butuh khobar. Kita baca apa? Bacanya ini mistahabun, mustahabun, mastahabun. Tinggal pilih, Anda memilih. Lihat, tunggu setelah 2 jam lagi insya Allah. Ini banyak sekali contoh. Tadi saya bilang siwak disunatkan inda, apa ini bunyinya? Siwak itu disunatkan inda, ini kitab gundul, inda bunyinya harus taghayyur. Mengapa kok taghayyur? Mau tidak ada gundulnya, mau dibaca tagzir saja. Takzir, buat dibaca tuhzar. Mengapa demikian? Insya Allah sebelum 6 jam sudah bisa, insya Allah, dengan izin Allah. Saya mohon maaf, nanti kalau ada waktu kita lanjutkan dengan episode yang seterusnya. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga Allah meridhoi kita, dan khususnya kita sekali lagi dengan suratul Fatihah, semua orang tua kita, guru-guru kita semua, khususnya guru saya Sarang Rembang, Kiai Haji Ahmad Su'eb, Kiai Haji Abdul Jalil, Kiai Haji Abdul Rahim, Mbah Zaini, Mbah Zubair, dan semua guru-guru saya, Allah menerima amaliyahnya dan segala keampunannya diampuni oleh, segala kesalahannya diampuni oleh Allah, dan kita diberi ridho oleh Allah, dan diberi semua karomahnya diberikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Al-qabul bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.